senang untuk menjalankan sunnah. Nah, makanya hadirin, kalau Anda mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan meremehkan sunnah walaupun kecil. Kita tadi masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu, keluar kaki kiri. Ini sunnah. Dengan masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Itu sunnah. Jangan disepelekan. Karena engkau mengikuti sunnahku, kata Nabi, maka Allah mengangkat derajatmu. Yang kedua, wa khidmatika lis-sholihin. Kamu ini suka membantu orang soleh, berkhidmah kepada orang soleh, ngawulo kepada para ulama, kepada orang soleh. Itu mengangkat derajat seseorang. Makanya kami teringat apa yang dikatakan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau sering mengatakan, aku ini senang punya murid pintar, punya murid zaki, cerdas, tapi aku lebih senang lagi punya murid yang berkhidmat. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan berkhidmat itulah Allah akan memberi kita ilmu yang tidak didapat dengan cara yang lain. Betul, kita belajar mutola'ah, murajaah, hafalan, betul. Tetapi dengan berkahnya kita khidmah kepada guru, kepada orang soleh, Allah akan memberikan kepada kita yang tidak diberi dengan jalan yang lain. Maka khidmah itu penting. Saya sebagai murid, sebagai santri, juga teman-teman ini yang masih belajar, kita khidmah. Khidmah kepada guru kita. Apa yang bisa kita bantukan kepada guru kita? Ngawulo. Kalau orang Madura bilang ngebulan ke kiai. Itu pasti barokah, ilmunya manfaat. Khidmah kepada orang soleh. Dan kita ini meminta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah. Kita dekat dengan orang soleh seperti sekarang ini. Saya yakin bahwa kita semua berkumpul dengan orang soleh semuanya. Amin. Ya. Kita minta mujawaratu sholihin fid dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah kedekatan kita kepada orang soleh ini tidak hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat kita juga dekat dengan orang soleh. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, mujawaratu sholihin tanfa fid dunya wa fil akhirah. Ya, coba perhatikan ini. Kata sebagian ulama, Anda bertetangga atau dekat dengan orang soleh, apa mungkin rumahnya, ya kan? Atau termasuk kuburannya. Dekat dengan kuburan orang soleh itu tanfa, akan membuat manfaat, akan menjadi manfaat di dunia wal akhirah. Demikian. Makanya kita kan dulu sering dengar istilah aljar qobladar. Aljar qobladar. Dia tetangganya dulu, baru kita beli rumah. Paham ya? Saya mau pindah kemana? Pindah ke daerah A. Ya kita kan lihat, ini saya mau pindah kemana ya? Tetangga saya siapa? Diusahakan Anda bertetangga dengan orang soleh, pindah ke satu daerah yang di situ dekat dengan orang soleh. Kenapa? Karena kita berdekatan dengan orang soleh itu, ketika Allah turunkan rahmat di rumahnya, ada pengajian, ada majelis, maka Anda tetangganya dapat semua. Nah itu fadilahnya. Ya, jadi yang dari rumah sekarang ini pindah ke Bumi Ayu semua ya. Insya Allah banyak orang soleh di sana, insya Allah. Kalau meninggal kita dikubur dikasih, dia kan dikasih banyak kuburnya wali, banyak kuburnya aulia. Ini manfaat ini betul. Nah, saya baca dalam kitab Maqalun Nasihin, man qara'a ayat al-kursi, idza akhadha madja'ahu, barang siapa membaca ayat kursi ketika dia akan tidur, ammanahu Allah fi nafsihi wa jari kurang lebih begitu. Lafaznya mungkin tidak sama. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ayat kursi sebelum tidur satu kali aja,
Allah akan memberikan keamanan kepada dirinya itu yang baca dan tetangganya. Dan tetangga dari tetangganya. Nah, paham ya? Berarti berapa rumah semuanya dapat barokah karena orang itu baca ayat kursi. Padahal yang baca satu orang. Nah, bayangkan kalau satu kampung ini baca ayat kursi semua. Satu orang saja baca ayat kursi, maka tetangganya dan tetangga-tetangganya dijaga oleh Allah, diberi keamanan kepada Allah. Makanya kita beruntung ini. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, beruntung. Rumahnya dekat dengan rumahnya ustaz, rumahnya kiai, yang di situ ada majelis, ada pengaji, beruntung. Karena setiap kali rahmat turun, Anda dapat cipratan itu, dapat. Makanya tolong yang rumahnya sekarang dekat dengan masjid jangan dijual rumahnya ya, hemat. Betul. Anda jangan merasa terganggu. Ini kok tiap azan suaranya keras, nanti tarhim suaranya keras. Enggak apa-apa. Itu justru untuk kita baik. Sampai duduk di rumah, di masjid ada pengajian, dapat juga cipratannya. Padahal tidak ikut ngaji. Biasanya dekat masjid malah tidak ikut ngaji biasanya. Iya kan? Iya. Kayak maulid ini yang datang banyak dari luar ini, yang dekat-dekat masjid, Allahu a'lam. Profesor ini, apa soalnya? Ya. Tapi contoh kalau di Mergan juga banyak yang datang tetangga-tetangga ya. Iya. Satu keberuntungan itu. Jangan dijual rumahnya ya, kalau dekat dengan rumahnya orang soleh. Begitu juga kuburan. Kita ini minta ya Allah mudah-mudahan kalau bisa dikubur dekatnya orang soleh gitu. Kasih sudah penuh gitu. Perlu kasih kan? Ada. Yang baru sebelah. Ada aja tempat insya Allah ya. Pokok daerah Kasim bes. Insya Allah kumpul dengan aulia-aulia di sana ya kan? Masya Allah banyak orang wali di sana, orang soleh luar biasa itu. Kita paham, kita sering dengar cerita-cerita tentang aulia yang ada di pemakaman Kasim. Alhamdulillah. Kalau ente dimakamkan nggak jelas Mr. X, yo. Karena pengaruh. Kalau tetangganya tadi diadab oleh Allah, dikuburnya, ente juga dapat cipratan. Sumpah kita tiap hari dengar orang teriak, jerit-jerit, reng-cerengan. Tapi kalau kita kuburannya dekat dengan kuburannya Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, enak. Beliaunya dapat rahmat di makamnya, kita dapat cipratan. Aduh, enak. Lu iya betul. Makanya katanya dulu ada satu pemakaman itu banyak yang diadab oleh Allah. Subhanallah, suatu saat diangkat semua adab itu. Diangkat. Waktu ditanya kenapa diangkat adab itu semua, karena ada satu orang soleh dimakamkan di pemakaman itu. Paham ya? Jadi ada orang soleh meninggal dimakamkan di situ. Maka semua tetangga-tetangga dikubur semua. Itu adabnya diangkat oleh Allah Ta'ala berkat ada orang soleh dimakamkan di situ. Ya berusaha minta. Lebih-lebih kalau bisa meninggal di Mekah Madinah, Masya Allah. Meninggal di Mekah, dikubur di Ma'la. Meninggal di Madinah, dikubur di Al-Baqi Al-Gharqad. Sudah, itu jangan bingung. Kalau di Mekah, di Ma'la ada Siti Khadijah, ya, ada Imam Ibn Hajar, ada banyak, ya, juga termasuk Imam Fudail bin Iyad, katanya di Ma'la juga makamnya. Banyak aulia, banyak ahlul bait di sana, ya kan? Banyak sekali. Kalau di Madinah, apalagi di Madinah di Baqi itu katanya 10.000 sahabat dimakamkan di sana. 10.000 sahabat. Jadi enak kalau meninggal di sana. Mudah-mudahan meninggal di sana. Amin. Ya enggak sekarang, enggak. Nanti. Yang ketiga, kenapa Imam Bishr dimuliakan oleh Allah di Rasul Kanjeng Nabi? Wa nasihatika li ikhwanik. Kamu suka menasihati kepada saudara-saudara kamu. Makanya kita ini hadirin, kalau mengaku cinta kepada saudara kita, nasihati kalau keliru. Jangan dibiarkan. Kalau Anda melihat saudara Anda tadi nyerempet kepada maksiat, jangan dibiarkan. Kita tegur, kita kasih tahu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa Imam Bishr itu dimuliakan oleh Allah?
tirasi kanjeng Nabi dalam mimpi itu, wa li mahabbatika li ashabi wa ahli baiti. Yang keempat, tirasi kanjeng Nabi, kamu dimuliakan oleh Allah karena kamu mencintai sahabat-sahabatku dan mencintai keluargaku. Ini nggak bisa dipisah ya. Cinta ahlul bait, cinta sahabat, cinta ahlul bait, nggak boleh dipisah. Saya cuma cinta ahlul bait saja, nggak cinta sahabat, nggak bisa. Atau saya cinta sahabat tapi benci dengan ahlul bait, nggak bisa. Dua-duanya, ya, dua-duanya. Cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, kita juga cinta kepada ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar, saking cintanya kepada keluarga Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu kalau kangen sama Nabi, rindu kepada Rasulullah, beliau datang ke rumah Sayyidina Ali, lalu memanggil Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan masih kecil. Ya, Sayyidina Hasan itu waktu Rasulullah meninggal umurnya kurang lebih 8 tahun. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu kurang lebih umurnya 8 tahunan waktu Nabi meninggal. Itu Sayyidina Abu Bakar kalau kangen sama Nabi, rindu sama Nabi, itu datang ke rumah Sayyidina Ali minta supaya Hasan keluar. Lalu Sayyidina Hasan keluar, diciumi oleh Sayyidina Abu Bakar, diciumi lalu digendong di punggungnya, digendong oleh Sayyidina Abu Bakar. Hah? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar sambil mengatakan, bi abi syabihun bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini anak ini mirip kakeknya, mirip Nabi Muhammad, dan mirip bapaknya, tak mirip Sayyidina Ali, gitu maksudnya. Sayyidina Ali itu coklat, tidak putih, tapi Sayyidina Hasan putih, mirip kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar begitu kalau rindu kepada Rasulullah, diciumi cucunya ini karena cinta, karena cinta. Jadi Anda jangan ikut atau tidak usah peduli dengan siapapun orangnya, siapapun juga yang ingin membenturkan ya antara ahlul bait dengan ulama, antara ahlul bait dengan sahabat, itu orang tidak benar, itu orang munafik, itu orang munafik, sudah jelas ya. Orang yang tidak cinta kepada ahlul bait itu dicap munafik, itu sudah jelas ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan minal muhibbin kepada para sahabat, kepada ahlul bait, kepada orang-orang soleh, para ulama, insyaallah sebagaimana di dunia kita dikumpulkan, di akhirat kita juga dikumpulkan. Amin ya rabbal alamin. Hada wa nafsu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.